Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Kholik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Tentunya kalian semuanya sebagian besar telah mungkin sudah membaca melalui referensi dan sebagainya tentang teks cerita fantasi. Baiklah anak sekalian, kita bahas bersama-sama. Mohon disimak dengan baik penjelasan dan pembelajaran hari ini. Anakku semuanya, pernahkah kamu berfantasi? Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, apa itu berfantasi? Iya, betul. Berfantasi adalah melamun, ya, bahasa sederhananya, atau bermimpi memandang hal yang berhayal, ya, intinya berhayal. Nah, tentunya lagu ketika kecil telah mendengar ya, seperti ambilkan bulan bu. Nah, itu kan berfantasi. Nah, ambilkan bulan bu, kan tidak mungkin dilaksanakan, tapi namanya fantasi ya boleh-boleh saja, itu namanya fantasi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa fantasi adalah khayalan. Nah, cerita fantasi jadi bisa diartikan merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Nah, jadi di sini nanti tokoh-tokohnya, mungkin latarnya, kemudian waktu, tempat, dan kejadian serta isi ceritanya itu adalah khayalan semata anak semuanya. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan yang aneh. Jadi kalau dalam fantasi itu apapun bisa terjadi, dan karena khayal ya boleh-boleh saja. Bahkan sengaja memang dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan tidak akan pernah terjadi di dunia nyata semuanya. Nah ini ya, ciri umum cerita fantasi anak-anak. Nah dalam cerita fantasi nantinya tuh akan muncul, nah ya biasanya yang pertama adalah di sini adanya keajaiban atau keanehan. Jadi tokoh cerita yang dalamnya itu syaratnya harus ada keajaiban. Jadi harus ajaib, kisah ajaib atau aneh, hal yang aneh. Jadi ajaib seperti misalkan sapu ajaib, bisa terbang dan sebagainya. Jadi harus ada media atau alat di situ yang membuat menjadi ajaib atau aneh. Nah, kemudian yang kedua adalah ide cerita. Ide ceritanya ini harus bebas anak-anak, khayalan. Jadi tidak berasal dari dunia nyata, ya tidak harus dari dunia nyata, jadi bebas. Selanjutnya menggunakan berbagai latar. Jadi latarnya atau tempatnya, waktunya ini bebas. Boleh menggunakan masa lampau, mungkin menggunakan ini masa sekarang, atau bahkan berkhayal untuk masa akan datang anak semuanya. Ini ya. Nah, selanjutnya adalah tokohnya selalu unik. Nah, tokohnya unik. Kadang itu berupa yang aneh-aneh tokohnya ini. Tidak normal di dunia nyata. Bahkan tidak ada di dunia nyata ya. Nah ini selanjutnya bersifat fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi adalah khayalan semata. Jadi karangan dari penulis atau pengarang cerita atau film. Bahkan ada yang berupa film anak semuanya. Yang terakhir tentunya yaitu bahasa. Nah di sini bahasa yang digunakan ya sesuai dengan konteks yang ada di dalam sana. Kalau bahasa di sana tokohnya alien ya bagaimana berbahasa alien. Ya, kalau di sana mengenai bahasa anak-anak ya bagaimana bahasa anak-anak. Ini anak-anak semua. Ciri umum cerita fantasi ada 6 yang harus kalian pahami. Selanjutnya jenis-jenis cerita fantasi anak-anak. Cerita fantasi itu banyak sekali macamnya. Jadi di sini perlu kalian pahami bahwa cerita fantasi berbagai jenis ya anak. Yang pertama berdasarkan latar waktu cerita. Nah, di sini kalian lihat ya nak. Nah, yang pertama adalah dari waktunya. Ini ada yang pertama adalah sezaman. Jadi ceritanya di situ hanya bercerita satu waktu saja. Misalkan satu hari itu saja. Ini satu tempat misalkan ya. Nah, di sini satu kejadian saja. Nah,
Ada lagi yang lintas waktu. Lintas waktu misalnya dari sekarang menuju waktu akan datang, atau dari sekarang menuju waktu yang lampau. Nah, karena di sana ada cerita atau keajaiban, maka misalkan ada cermin di sana, seorang tokoh masuk dalam cermin kemudian masuk di situ ke dunia lampau atau masa lampau. Nah, bisa terjadi seperti itu, namanya cerita dengan latar lintas waktu anak-anak semuanya. Ini ya, kalau zaman berarti satu waktu. Jadi kalau lintas waktu berarti apa anak-anak sekalian? Nah, waktunya berubah atau menjadi dari waktu satu menjadi waktu kedua. Ini anak sekalian ya. Selanjutnya dari kesesuaian dengan dunia nyata. Ini ada dua juga anak-anak semuanya. Yang pertama adalah fantasi total. Jadi fantasi total ini isinya tokohnya, latar tempat, latar waktu dan sebagainya, ini semuanya fiksi, khayalan semuanya dikarang. Nah, ada lagi yang irisan. Nah, irisan itu sebagian itu nyata, sebagian itu fiksi atau karangan. Nah, kalau fantasi total itu seperti contohnya Tom Jerry. Nah, itu film Tom Jerry itu fantasi total anak semuanya. Nah, ada lagi yang irisan. Misalkan di sini sebagian nyata, sebagian lagi khayalan. Nah, pernah melihat film Jurassic Park. Nah, ini adalah contoh film yang menggunakan irisan. Jadi fantasi irisan. Jadi tidak seluruhnya, ada yang fantasi, ada yang bukan. Ya, yang nyata seperti tokoh manusianya di situ benar-benar manusia. Nah, sedang dinosaurusnya adalah fantasi atau mungkin animasi anak semuanya. Ini anak semuanya. Jadi hari ini kita simpulkan, yang pertama kalian mampu untuk atau mengerti dari apa itu cerita fantasi. Yang kedua adalah kalian bisa membedakan jenis-jenis cerita fantasi baik dari waktu dan kemudian kesesuaian dengan dunia nyata. Selanjutnya unsur intrisi cerita. Nah, dalam cerita itu pasti ada beberapa unsur yang membangun anak semuanya. Nah, yang pertama adalah tema. Nah, tema ini adalah inti atau sudut ini yang dilihat dari cerita itu semuanya. Contohnya cerita apa, temanya adalah tema persahabatan. Ya, nih, jadi di sana tentang persahabatan. Nah, kemudian tema konfliknya apa di sana ya. Nah, banyak sekali tema pendidikan dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali ya tema. Yang di dalam situ apa yang diseterukan biasanya terlihat dari konflik yang diungkapkan di sana akan muncul tema itu. Selanjutnya adalah latar. Latarnya anak semuanya, latar ini bisa latar waktu, kemudian latar tempat, kemudian latar suasana, jadi keterangan ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya yaitu tokoh. Nah, tokohnya ini ada tokoh utama, ada tokoh sampingan. Nah, tokoh utama ya tokoh yang menjadi pembicara utama di situ. Nah, kemudian tokoh itu juga adalah tokoh sampingan. Tokoh sampingan yang membantu dari tokoh utama. Itu namanya tokoh sampingan. Kemudian perwatakan, watak. Watak ini adalah sifat. Ada watak buruk, ada watak yang baik. Nah, buruk misalkan dia sadis, ya, kejam. Kalau misalkan watak yang baik berarti dia itu lemah lembut, ya, sopan dan sebagainya. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Ada kalanya jalan cerita ini maju anak-anak. Ya, jadi dari pengenalan, kemudian ada masalah atau konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian atau dinamakan nanti dengan endingnya, anak-anak semua ya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, di sini adalah sudut pandang pencerita di dalam cerita itu sebagai apa? Sebagai pencerita saja. Kalau pencerita saja menceritakan berarti sebagai orang ketiga. Nah, kalau misalkan di sana pencerita ikut di dalamnya, maka menjadi orang pertama. Nah, yang terakhir anak semuanya yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang didapatkan setelah kita melihat atau mungkin membaca sebuah cerita.
bisa ditarik kesimpulan di sana ya. Nah, baik, ini semuanya. Terima kasih yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila kurang jelas akan kita sambung dengan komunikasi melalui media yang sudah Pak Klik sediakan, baik WA Group maupun di sana Pak Klik Google Meet dan sebagainya, bisa komunikasi lewat sana. Dan di bawah video ini Pak Klik sertakan link untuk menguji kompetensi kita semuanya. Selamat belajar, terima kasih. Saya yakin kalian bisa tetap untuk bisa semangat meraih cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.